Cara menegur anak baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Tetapi pendekatannya bisa sedikit berbeda karena perbedaan karakteristik emosional dan cara mereka merespon. Kita akan membahas lebih dalam di program Love Your Child di episode kali ini. Tahukah Anda, anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan unik dalam pengembangan fisik, emosional, dan cara belajar yang dipengaruhi oleh faktor biologis serta lingkungan. Hoppers, ada 7 fakta perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan yang didukung oleh penelitian psikologi dan perkembangan anak. Pertama, perkembangan fisik. Anak perempuan cenderung mengalami perkembangan fisik yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki, terutama dalam aspek motorik halus seperti menggambar, menulis, atau memegang benda kecil. Anak laki-laki seringkali lebih unggul dalam perkembangan motorik kasar seperti berlari, melompat, atau melempar karena otot-otot tubuh mereka cenderung berkembang lebih cepat. Yang kedua, perkembangan bahasa. Anak perempuan biasanya menguasai bahasa lebih cepat. Mereka cenderung mulai berbicara lebih awal dan memiliki kosakata yang lebih banyak di usia dini. Anak laki-laki mungkin mengalami sedikit keterlambatan dalam berbicara dibandingkan perempuan. Tetapi, mereka sering lebih responsif terhadap komunikasi yang berbasis tindakan seperti instruksi langsung. Yang ketiga, cara bermain. Anak perempuan lebih suka bermain dalam kelompok kecil atau berpasangan, seringkali berfokus pada permainan peran seperti bermain rumah-rumahan yang melibatkan komunikasi dan interaksi sosial. Anak laki-laki lebih cenderung menikmati permainan yang melibatkan fisik atau kompetisi, seperti olahraga atau permainan membangun. Yang keempat, emosi dan ekspresi. Anak perempuan umumnya lebih ekspresif dalam mengungkapkan emosi, seperti sedih, marah, atau senang. Dan mereka lebih cepat memahami emosi orang lain. Anak laki-laki seringkali tidak terlalu ekspresif dengan emosi mereka dan cenderung menyembunyikan perasaan, terutama jika diajarkan untuk kuat sejak kecil. Yang kelima, cara belajar. Anak perempuan cenderung lebih baik dalam tugas yang membutuhkan konsentrasi dan duduk diam untuk waktu lama, seperti membaca atau menulis. Anak laki-laki biasanya lebih unggul dalam tugas yang membutuhkan eksplorasi ruang dan aktivitas fisik, seperti matematika visual atau permainan strategi. Yang keenam, pengaruh hormonal. Hormon estrogen pada anak perempuan memengaruhi kecenderungan mereka untuk membentuk hubungan sosial dan empati sejak dini. Hormon testosteron pada anak laki-laki sering dikaitkan dengan perilaku yang lebih aktif dan kecenderungan untuk mengambil resiko. Yang ketujuh, ketahanan terhadap stres. Anak perempuan cenderung lebih cepat mengatasi stres melalui komunikasi atau mencari dukungan sosial. Anak laki-laki sering memilih mengatasi stres dengan tindakan fisik seperti bermain atau melakukan aktivitas fisik untuk melampiaskan emosi. Nah, itu dia Hoppers. 7 fakta untuk memahami perbedaan ini dapat membantu orang tua mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Halo ayah dan bunda, pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Dan topik pada episode kali ini adalah
cara menegur anak laki-laki dan perempuan. Tentu kita sebagai orang tua ingin mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik, termasuk bagaimana menegur mereka ketika mereka berbuat salah. Namun, seringkali kita bingung apakah ada perbedaan cara menegur antara anak laki-laki dan perempuan. Dan di segmen kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memahami anak dan bagaimana teguran yang tepat sehingga dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Kita juga akan mengupas perbedaan karakter anak laki-laki dan perempuan dalam merespon akan teguran. Dan bersama dengan kita seorang narasumber psikolog, Ibu Sunita Joyce, MPSI psikolog yang telah bergabung bersama kita. Halo Bu Sunita. Halo Ibu. Apa kabarnya pada? Puji Tuhan, baik. Ya, ini satu topik yang sangat menarik ya, cara menegur anak-anak kita. Memang kita sebagai orang tua terkadang mungkin karena kita tidak tahu, jadi cara menegur kita salah atau sehingga respon anak itu ke kita dari cara kita menegur itu jadi kadang membuat kita kadang emosi gitu ya. Atau ini bagaimana ya respon antara anak perempuan dan respon anak laki-laki di balik kalau kita menegur mereka. Ya. Ada satu penulis buku yang menyampaikan bahwa kalau di hatimu masih ada kejengkelan, kemarahan dan kebencian dan bukannya kasih, ambil waktu ke kamar, berdoa, sampai engkau menemukan kasih kembali, baru kamu keluar dan menegur anakmu. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya prinsip ya. Prinsip di mana kita menegur anak kita untuk apa sih tujuannya? Ya, kalau seandainya kita menegur, mungkin karena kita melihat anak itu berbuat kesalahan ya. Jadi setidaknya mereka lebih memahami gitu. Tapi pemahaman mereka dan orang tua berbeda atau bagaimana ya? Ya, jadi tujuan kita menegur mereka karena kita memang ditugaskan Tuhan untuk mendidik, mengarahkan, membetulkan, ya kan? Jadi tujuannya seperti itu, bukan untuk kalau orang bilang condemn, nunjuk-nunjuk atau nyalah-nyalahin, bukan. Sehingga atau mau menunjukkan otoritas kita sebagai orang tua gitu ya, sehingga pada saat kita mau menegur anak-anak, coba dipikirkan lagi. Pada saat kita mau menegur mereka, apa yang sedang kita bawa? Apakah untuk membetulkan untuk kebaikan mereka, atau lebih untuk egonya kita? Udah dibilangin, kamu nggak menurut ya, gitu. Makanya sebenarnya apa, gitu ya. Jadi pada saat kita mau menegur, kita harus kembali kepada konsep tujuan teguran itu apa. Dan pada saat kita menegur dengan benar, sebenarnya baik laki-laki ataupun perempuan akan merespon dengan cara yang sama. Mereka akan mau mendengar, menurut, dan berubah. Begitu. Sangat menarik ini ya. Dan kita sebagai orang tua terkadang terpancing gitu ya. Nah itu yang menjadi sebab. Jadi kita terpancing mengeluarkan kata-kata teguran yang seharusnya janganlah kita keluarkan. Bagaimana kita kalau seandainya sebagai orang tua untuk menyingkapi akan hal-hal seperti ini, Bu? Iya, itu dia. Seperti tadi ya, mengarang buku pemerhatian anak itu dia bilang begitu. Kalau di hatimu belum ada kasih, lebih baik ambil waktu, tahan untuk mengatakan sesuatu apapun, ambil waktu, berdoa sama Tuhan, tenang dulu, baru kita tegur anak kita. Gitu ya. Cuma memang saya setuju. Kadang-kadang kita kayak gak tahan gitu ya, kayak harus dibetulin gitu cepet-cepet gitu ya. Tapi nyatanya pada saat kita dalam kondisi yang emosi ini, akan banyak hal-hal yang akan kita sesali. Baik dari kata-kata kita, dari pandangan mata kita, dari perilaku kita, dari mungkin tangan yang melayang gitu atau mencubit yang sebenarnya bukan menjadi tujuan utama kita pada saat itu untuk membetulkan mereka. Tapi karena kemarahan kita yang sedang meluap, kita nggak bisa kontrol sikap itu, dan ujungnya anak itu bukannya menerima teguran, mengerti perbaikan yang kita mau berikan, tetapi mereka malah menyalahartikan hal tersebut menjadi kebencian yang dia rasakan dari orang tuanya, dan itu akan membuat dia membalas itu dengan kebencian balik gitu, atau merasa tidak adil. Jadi kalau kita sebagai orang tua nih, kadang kan nggak sabar gitu. Didapat satu masalah langsung gregetan gitu. Jadi apakah kita harus lebih
menenangkan diri dulu. Ya. Tetapi kalau seandainya langsung, apakah itu terkait dengan karakter orang tua atau berbeda ya? Ya, semua kita punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi di dalam prinsip-prinsip parenting, Tuhan mau kita menggunakan prinsipnya Yesus. Semuanya harus punya pakai prinsipnya Yesus. Gitu di dalam segala hal yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita atau melakukan tugas kita sebagai orang tua. Jadi apapun karakter kita. Kadang-kadang orang tua ya suka klaim gitu ya. Ya karena saya dulu sama papa saya dilakukan begini, atau memang mami memang orangnya begini gitu. Emang pemarah karena dulu papanya mami begini. Jadi ya kamu harus mengerti. Ini bukan hal yang sebaiknya kita sampaikan ya kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita akan ngomong begitu juga sama kita. Saya belajar dari mama kalau ngomong marah-marah. Akhirnya itu lingkaran yang nggak pernah berhenti selesai gitu ya. Tapi ya biarlah kita menjalankan tugasnya Tuhan, menjadi orang tua ya tugas dari Tuhan dengan caranya Tuhan. Jadi kalau seandainya kita memang mengalami masalah seperti itu, jadi kita sebagai orang tua harus lebih tenang dahulu, memperbaiki diri dulu, tenang dulu, baru kita bisa menghadapi anak itu ya. Ya, dan ini ada juga pertanyaan untuk memahami karakter anak dan menyesuaikan cara menegur. Jadi mungkin ada anak yang kayak kali dia lebih sensitif. Apakah cara-cara kita menegur harus berbeda dengan anak-anak yang lainnya? Ya, jadi satu prinsipnya adalah berikan kasih sayang ya. Pastikan bahwa pesan yang sampai ke anak itu adalah karena mama sayang sama kamu, mama tegur kamu untuk kebaikan kamu. Jadi benefitnya untuk dia, bukan untuk kita orang tuanya. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Kita harus sesuaikan dengan karakter anak-anak ya, beda-beda ya. Untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak perempuan, mungkin mereka lebih sensitif gitu. Bukan berarti ini untuk semua perempuan, karena ada perempuan yang juga tough, resilient gitu ya. Tapi untuk secara umum biasanya anak perempuan itu kita akan lebih mudah masuk ke dia pada saat kita bicara heart to heart gitu. Sentuh perasaannya, kasih empatinya kita gitu ya. Sebenarnya kalau anak laki-laki mereka cenderung pakai logika gitu. Apa sih gitu kalau kita kayak ngomong muter-muter mereka tuh nggak dapet poinnya gitu. Dan kalau kita harusnya kamu begini karena kasih kita begini membuat dia tuh kayak, jadi apa sih masalahnya gitu ya. Jadi apa masalahnya? Jadi untuk laki-laki kita menegur mereka bawa kepada logika berpikir. Kadang-kadang kita bisa kasih analogi. Kalau misalkan kayak begini ya, ada binatang begini, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan? Atau kalau kamu di dalam posisi itu, ajak mereka berlogika untuk melihat, oh iya ya, nggak enak ya gitu, salah ya kesalahan saya gitu. Dan adakah dampak psikologis jika anak itu kita tegur karena mungkin teguran kita salah, dan tentunya itu akan berdampak gitu ya. Dampak-dampak seperti apa gitu ya? Dampak psikologisnya pasti ada gitu. Apalagi kalau kita orang tua pada saat kita emosi ya, kita cenderung menegur mereka bukan membetulkan perilakunya, akhirnya kebawa untuk menyerang pribadinya, kepribadian anak itu. Dan itu akan membangun satu konsep diri yang salah terhadap anak itu. Memang kamu pemalas, misalkan seperti itu ya. Jadi anak itu nanti jadi malas begitu ya. Sehingga dia akan internalisasi bahwa memang orang akan melihat saya selalu orang yang pemalas gitu. Padahal sebenarnya dia bangun tidurnya kurang cepat aja gitu ya. Kita bilang, kamu hari ini bangun terlambat. Nah gitu ya, harusnya kita fokus sama perilakunya, bukan kepribadiannya gitu. Karena apapun yang orang tua ucapkan terkait kepribadian atau karakter anak gitu ya, itu akan menjadi beliefnya dia, keyakinan bahwa saya memang seperti itu, dan itu bisa kebawa terus sampai dia dewasa. Wah, sangat ini ya Bu ya. Jadi memang dampaknya itu sangat akan membekas di dalam pertumbuhan anak itu tersebut. Pembicaraan kita semakin menarik ya Bu Sunita ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas cara menegur anak laki-laki dan perempuan. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang masih setia menyaksikan tayangan ini, karena kita akan mendiskusikan teknik dan strategi menegur anak yang efektif
baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk para orang tua yang ingin mengetahui cara menegur tanpa membuat anak merasa tersinggung atau kehilangan kepercayaan diri, jangan lewatkan segmen ini. Nah, Bu Sunita, berbicara tadi tentang teguran untuk anak laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaannya. Dan untuk teknik, kira-kira teknik anak perempuan dan anak laki-laki, adakah teknik? Ya. Jadi tadi jangan lupa prinsip pertama adalah untuk tujuan ya, kita menegur untuk tujuan apa, gitu kita terapkan di dalam pikiran kita ya. Yang kedua adalah gunakanlah bahasa kasih. Kita mau menegur anak kita untuk tujuan Tuhan, dan oleh karena itu gunakan metodenya Tuhan ya. Metode Tuhan menegur kita gimana kira-kira? Most of the time Tuhan menegur kita dengan panjang sabar, kasih setia gitu ya. Dan itu adalah metode yang baik yang mungkin kita bisa aplikasikan kepada anak-anak kita ya. Pada saat kita berbicara sama mereka, setelah hati kita tenang, apa yang bisa kita lakukan tipsnya? Gunakan bahasa yang tepat ya. Gunakan bahasa yang tepat, bahasa yang bukan nyinyir, atau bahasa yang bernada mengancam, atau bahasa yang kasar, atau menyakitkan hati. Jangan. Ingat tujuannya adalah untuk kebaikan dia, bukan untuk melampiaskan amarah saya. Ya, jadi gunakanlah bahasa yang kita tahu dengan bahasa ini anak kita akan tersentuh hatinya, melihat kesalahannya dan menarik dia untuk bisa berubah atau bertobat. Ingat, kasih menarik kasih ya. Api nggak bisa dipadamkan dengan api. Api dipadamkan dengan air ya, dengan hal yang berbeda. Jadi pada saat kita lagi marah, anak marah, orang tua harus yang meredam amarahnya. Gunakan bahasa yang tepat. Yang kedua adalah fokus pada perilakunya, bukan pada kepribadian anaknya. Ya, atau bahkan kondisi fisiknya. Makanya kamu gendut sih. Gitu ya. Aduh, itu jangan gitu ya. Itu menyakitkan hati ya. Jadi fokus pada perilakunya, mungkin cara makannya dia. Kalau misalkan kita gemes ngelihat ini kok makan terus, nanti kamu tambah gemuk gini dulu ya gitu ya. Jangan kita bahas tentang hal-hal yang dia butuh waktu untuk ubah. Tapi kalau perilaku yang kita terasa itu adalah hal yang bisa segera diubah, kita fokus pada hal yang itu. Hal yang ketiga adalah jangan omdo gitu ya. Kita sampaikan, kita tegur, jadilah teladan. Kamu main handphone terus, gadget terus. Tapi kita juga, dia setiap kali dia adalah melihat kita sedang scrolling gadget gitu ya. Itu jangan ya. Kita juga harus berikan contoh gitu. Dan sebenarnya di awal semuanya itu adalah pada saat dia melakukan satu kesalahan yang kita rasa kita harus tegur. Hal pertama yang kita lakukan adalah dengarkan alasan dia dulu. Dengarkan kenapa dia melakukan itu ya. Karena kadang-kadang saya juga pernah mengalami ya. Saya salah mempersepsi tindakan anak saya yang terlihat negatif, tapi nyatanya untuk hal yang positif ya. Di dalam kapasitas dia sebagai anak, itu yang dia pahami untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi dengarkan dulu penjelasannya apa, kenapa dia melakukan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah, yang menarik adalah jangan lama-lama. Ya, bahkan ada beberapa penelitian yang mengatakan pada saat kita menegur anak kita, kalau bisa itu 1 menit aja gitu. Kalau jangan diulang-ulang gitu ya. Jangan diulang-ulang. Bahkan, komponen dari yang 1 atau sampai 2 menit itu adalah 1, kasih tahu dia apa yang menjadi kesalahannya dia. Yang kedua, cari hal baik yang bisa kita puji bersamaan dengan teguran kita. Gitu ya. Jadi anak itu tuh melihat bahwa perilaku ini adalah karena orang tua saya memang sayang sama saya. Dia tegur ini untuk saya. Dia bisa dapatkan radarnya gitu melalui apa yang kita sampaikan dan metode kita. Begitu. Nah, kalau seperti kita menegur agar supaya kita tidak mempermalukan anak. Jadi kan terkadang kita sebagai orang tua akhirnya kita menegur walaupun hanya kita berdua, tapi kan harga diri anak itu langsung tidak percaya diri lagi gitu. Harga diri dia langsung hancur gitu. Cara menegur yang baik kepada anak itu agar tidak mempermalukan anak itu. Iya, 1 ya tadi itu ya. Cari waktu yang tepat. Ya, suasana yang tepat gitu ya, pada saat hati kita juga lagi tenang. Dan yang berikutnya jangan sampai di depan umum atau di depan siapapun. Kadang-kadang kita pikir kita tegur kita di depan adiknya nggak apa-apa, kan adiknya juga. Nggak gitu ya, jangan ya. Kalau bisa bicara privately gitu, one on one, heart to heart gitu. Dan kemudian ya tadi jangan serang kepribadiannya atau bawa ungkit-ungkit
peristiwa yang lalu-lalu gitu ya, atau pakai kata yang sering kali kita pakai, kamu selalu gitu ya. Aduh, ini selalu means that saya nggak pernah jadi anak baik, saya selalu membuat mama marah, saya selalu dan sebagainya. Padahal sebenarnya nggak selalu, pasti deh ya kan, ada waktu-waktu di mana dia menjadi anak yang menyenangkan juga kok gitu ya. Tapi dengan kita bicara selalu, itu membuat satu perspektif yang salah di dalam pikiran anak itu gitu. Ya. Dan tadi terakhir, jangan lupa ditutup dengan pujian, supaya Pujian, dia ya. ngelihat, oh ya gitu ya, saya masih mau termotivasi karena ternyata papa mama memperhatikan hal-hal yang baik juga di dalam diri saya, bukan melulu mengkritisi gitu. Jadi pujian di dalam teguran juga harus kita terapkan. Seperti apa contohnya, Bu? Kalau seandainya kita memberikan, maksudnya lagi marah-marah ini, terus tahu-tahu harus ada pujian gitu. Kita ambil sampel apa nih? Misalkan bangun pagi ya, misalkan yang terlambat ya. Seringkali kita bilang, kamu selalu deh terlambat bangun pagi. Ini udah jam berapa gitu ya. Tapi kita bisa bilang, pagi ini kamu terlambat bangun. Ingat gak, minggu lalu kamu bisa loh bangun cepat gitu. Artinya kamu bisa. Ya, jadi ayo perbaiki. Mungkin lihat kamu terlambat tidur apa enggak gitu. Jadi kita bantu dia untuk menganalisa apa yang bikin saya jadi terlambat bangun nih pada pagi hari ini. Gitu. Ya, dan tentunya juga ada anak yang bisa menerima akan teguran dan ada anak yang tidak bisa menerima teguran. Bagaimana kita menghadapi untuk anak yang tidak bisa menerima teguran? Oke. Nah, sebenarnya pada prinsipnya saya percaya bahwa semua anak sebenarnya mau menerima teguran. Cuman mungkin cara kita yang kurang tepat, sehingga alih-alih mereka menerima itu dengan lapang dada, malah membuat mereka akhirnya jadi sakit hati, tersinggung, atau dipermalukan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan pada saat kita mau menegur anak-anak kita, yaitu coba lihat yuk mereka punya kepribadian, kecenderungannya seperti apa. Misalkan ada anak yang kecenderungannya memang kalau kita karakternya dia lebih introvert dibandingkan ekstrovert gitu ya. Kalau introvert artinya kita perlu lebih gali-gali, tanya, dengarkan, bawa dia kepada menganalisa diri gitu, dan dibandingkan kalau kita serang dia langsung. Dan yang kedua, coba lihat apakah anak ini tipenya lebih rasional atau emosional. Kalau kita lihat dia lebih emosional, sentuh hatinya gitu ya. Tapi kalau dia lebih rasional, dia bicara secara logika. Coba kalau kamu bikin gini dampaknya apa? Kerugiannya ada di mana? Kira-kira kamu bisa perbaiki nggak? Stepnya gimana kira-kira kalau kamu perbaiki? Gitu ya. Jadi kita ajak dia secara rasional dan biarkan dia yang menjawab sendiri apa yang mau dia lakukan. Dan kemudian apakah anaknya lebih mandiri atau lebih tergantung gitu ya. Kalau memang dianya lebih mandiri, biasanya kita akan kita bisa kasih dia leluasan gimana cara kamu perbaiki kesalahan kamu. Ajak dia berpikir. Kalau tergantung mungkin kita bisa lebih tuntun dia pelan-pelan gitu. Jadi mungkin kita bisa kenali kepribadian anak kita sehingga kita bisa menggunakan metode yang lebih tepat untuk menegur anak kita. Terima kasih Bu Sunita untuk penjelasannya ya. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi kita di dalam program anak-anak dan teguran. Dan ini pembahasan yang sangat menarik ya Bu Sunita ya. Dan mungkin ada tips yang ingin disampaikan kepada pemirsa Hope Channel. Ya. Oke. Ada salah satu penelitian yang dilakukan terhadap anak-anak yang memang terbiasa ditegur dengan cara yang kasar ya oleh orang tuanya. Makan dipukul gitu secara fisik. Dan kemudian dikasih tahu apa kesalahannya, tetapi dengan kondisi memang orang tua sedang emosi. Pada saat ditanyakan kepada mereka, pada saat mereka semakin dewasa ya, ditanyakan kepada mereka apakah metode itu efektif gak sih untuk memperbaiki kesalahan kamu gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa sesungguhnya pada saat mereka ditegur dengan cara kekerasan, yang mereka ingat atau yang sampai di dalam hati mereka adalah kebencian dan rasa sakit. Bukan nasihatnya. Mereka bahkan nggak inget peristiwa kenapa mereka ditegur seperti itu, apa yang kesalahan mereka dan apa yang orang tua mereka sampaikan. Tujuan apa, kesalahan apa yang orang tua mau sampaikan. Tapi yang membekas di hati dan di pikirannya adalah rasa sakit dan kebencian dari orang tuanya. Ya, sehingga pada saat kita menegur anak-anak kita, pastikan lagi-lagi ada kasih di sana. Ya, itu tips nomor 1 ya, ada kasih di sana. Dan yang kedua adalah dengarkan mereka.
Dan ini yang perlu banget dengan yang disebut dengan komunikasi ya. Ya, dengarkan mereka, dengarkan alasan mereka, dengarkan kenapa mereka ya. Kadang-kadang kita dengar laporan dari guru, anak bapak hari ini berantem di sekolah. Dan kita marahin dia, enggak bla 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 bla. Kita lupa bertanya kenapa. Jangan-jangan bukan dia penyebab pertengkaran itu terjadi ya. Jadi bergunakan dengan kasih, dengarkan dia. Dan yang ketiga, kalau menasihati anak-anak kita, jangan lama-lama. 1-2 menit cukup. Sampaikan kepada poinnya. Dan jangan lupa pada saat kita menegur kesalahan mereka, sandingkan juga dengan hal-hal yang bisa kita puji daripada mereka. Sehingga mereka termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Merubah dari dalam diri mereka kesalahan-kesalahan mereka. Begitu. Dan yang keempat, orang-orang tua, bagaimana cara kita menegur anak-anak kita? Perhatikan kepribadian mereka. Dan sesuaikan metode teguran kita sesuai dengan kepribadian anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita mendengar, menerima dan melihat betapa baiknya orang tua kita yang membetulkan, membangun mereka menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terima kasih Bu Sunita untuk tips-tipsnya yang sangat membantu kita para orang tua agar supaya kita lebih menjaga ya, lebih menjaga untuk perlakuan atau emosional kita terhadap anak. Dan pemirsa, semoga apa yang telah disampaikan bisa langsung kita terapkan dan memberikan dampak positif dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Dan terima kasih telah setia mendengarkan podcast Love Your Child hari ini, dan semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak, cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di program Love Your Child di episode-episode selanjutnya.